Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada siang menjelang sore ini kita hadir di sini dalam rangka doa syukuran tamat kitab I'anah juz yang kedua bagi santri kelas 6, santri kelas 3 aliyah Pondok Pesantren Darussalam, dan akan memasuki kitab I'anah Talilin juz yang ketiga. Insyaallah tentu kita berdoa semoga kitab yang telah tamat, yaitu I'anah 1, 2, mudah-mudahan dapat diulang, dapat dipahami dan dapat diamalkan. Dan insyaallah kitab yang akan dipelajari nanti I'anah 3, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik, dan tentu kita berharap juga tentu dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mari kita berselawat pada Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadir bersama kita Bapak Haji Jamal Abdul Nasir MSI. Beliau sehari-hari adalah Ketua Perti Provinsi Riau. Dan kita maklumi bahwa Perti adalah salah satu ormas yang didirikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli yang sudah berkembang di berbagai provinsi di Indonesia. Dan untuk di Riau, alhamdulillah saat ini sebagai pimpinan Perti adalah Bapak Haji Jamal Abdul Nasir. Semoga persatuan tarbiyah ini dapat menjadi lembaga ormas yang bisa mempersatukan kita sebagai sesama jamaah tarbiyah. Dan dimaklumi bahwa pesantren Darussalam adalah juga bahagian daripada jamaah Perti. Dan kita maklumi bahwa salah satu pendiri daripada Perti, Persatuan Islamnya dulu di Sumatera Barat, juga ikut, yaitu Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Beliau adalah salah seorang ulama tarikat yang dikenal di Riau dan memiliki murid yang tersebar di berbagai provinsi. Dan dimaklumi juga oleh santri bahwa berdirinya Persatuan Tarbiyah Islamiyah ini yang disingkat dengan Perti adalah sebagai wadah silaturahmi antar pondok pesantren, antar madrasah di Sumatera Tengah pada waktu itu. Madrasah yang mendirikan Perti ini adalah madrasah dengan 3 misi pendidikannya. 1, berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, bermazhab Syafi'i. Kemudian mengamalkan amaliyat tarikat. Nah, tentu Darussalam dalam hal ini juga menjadi lembaga pendidikan yang melaksanakan 3 hal, yaitu akidah Ahlus Sunnah, bermazhab Syafi'i dan bermazhab Mu'tabarah, dan juga melaksanakan kegiatan tarikat. Dan tentu harapan kita ke depan pesantren tarbiyah, pesantren-pesantren lain memiliki kekuatan umat untuk menjadikan umat yang berilmu dan beramal soleh dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mempersatukan kita adalah adanya wadah disebut dengan Perti
terkait Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Baiklah, mudah-mudahan kehadiran beliau saat ini menambah catatan bagi beliau apa yang dilakukan oleh pesantren. Itu adalah bagian juga yang harus kita lestarikan. Mau dimaklumi oleh Pak Jamal, di pesantren kita ada tradisi tamatan kitab, terutama kitab-kitab yang utama, kitab yang pokok, yaitu kitab Ianah. Maka santri kelas 6 ini sudah menamatkan Ianah 2. Biasanya itu diadakan acara ini dan sekaligus acara pembukaan kitab. Ya, itu marilah kita bacakan muqaddimah dan awal kitab Ianah 3 ini sebagai untuk mengambil berkah, dan semoga santri dapat memahami ilmu fikih ini secara sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di awal kitab fikih yang kita pelajari, hadis Nabi mengungkapkan kepada kita, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dipilih oleh Allah menjadi orang yang baik, mereka paham dengan ilmu agama. Maka mudah-mudahan santri sekalian dipilih oleh Allah sebagai hamba Allah yang saleh, yang baik, dan diberikan pemahaman ilmu agama. Pada saat ini kita memulai pada bab al-bay', babul bai', bab menyatakan tentang jual beli. Untuk kita maklumi bahwa Ianah ini terdiri dari 4 juzuk. Juz pertama masalah ibadat, juz yang kedua masalah ahwal sosial atau munakahat, yang ketiga yaitu muamalat, tentang transaksi dan jual beli, dan yang keempat, yaitu tentang jinayat atau hukuman bagi pelanggaran pidana. Di dalam Islam disebut dengan kitab jinayat. Islam sebagai agama yang sempurna bukan saja memberikan aturan tentang ibadat, tapi juga aturan tentang kehidupan. Di antaranya adalah tentang hidup berkeluarga, suami istri, bagaimana proses nikah, dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk kepada bab atau juz yang ketiga, yaitu bab al-bay', yaitu bahagian daripada kitab al-muamalah. Al-bay' huwa lughatun muqabalatu syai' bi syai'in. Jadi yang dimaksud dengan baik adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Jadi ini dalam jual beli barter ya. Dulu cara jual beli dengan barter. Jadi petani jual hasil pertaniannya ke pasar, kemudian di pasar dia butuh apa? Dia butuh misalnya pakaian, dibarter pakaian dengan hasil pertanian. Nah, sekarang kita punya alat tukar yaitu uang rupiah. Namun tetap berlaku makna B adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Syar'an, sedangkan yang disebut dengan al-bai' secara syara' muqabalatul malin bimalin. Muqabalatul mal bimal. Artinya lebih spesifik, itu menukar harta dengan harta. Ala wajhil maksusin, atas cara yang tertentu. Jadi ada aturan-aturan yang mengikat antara satu dengan yang lain. Wal aslu fihi qabul ijma' ayatun badil
jual beli ini sebelum ada dalil ijma, ada ayat Al-Quran yang mengatakan tentang al-bi'. Aqallu ta'ala wa ahlallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi kata-kata bai' ada dalam Al-Quran. Allah menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli, namun Allah mengharamkan riba. Di riba dengan berbagai macamnya Allah haramkan, karena itu akan mendatangkan tipu daya. Sedangkan baik tukar barang dengan barang itu hal yang dihalalkan oleh agama. Fakhabari suai Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat tasbi atyabur. Nabi bertanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, apakah usaha yang baik?" Artinya apa usaha yang direkomendasikan oleh agama, yang dianjurkan oleh agama? Nabi mengatakan, faqala amanur rajuli biyadihi. Usaha yang baik adalah amal seseorang dengan memakai tenaga dan tangannya. Nah, jadi termasuk pertanian, jual beli. Jadi usaha-usaha yang kita lakukan dengan memakai tenaga dan usaha ini, termasuk pertanian dan jual beli, itu Allah Nabi mengatakan adalah kasbul atyab, kasbul at-taib, artinya usaha yang baik. Wa qala Rasul amanur rajuli bihi wa kullu bai'in mabrurin. Jadi kalau amal rajul biyadi itu lebih condong kepada pertanian ya, kenakan pertanian perkebunan, karena kita menggunakan kekuatan dan daya kita. Kemudian yang kedua, Nabi mengatakan wa kullu bai'in mabrurin, setiap jual beli yang baik, artinya yang tidak ada tipu daya padanya dan tidak ada khianat. Jadi jual beli yang baik, yaitu tidak ada tipu daya dan tidak ada khianat. Seperti menjual beli dengan barang yang jelas barangnya, kualitasnya, jangan menyembunyikan aib cacatnya. Jadi kalau yang baik ini harganya, yang cacat ini harganya. Jangan dimasukkan sesuatu yang cacat ke dalam yang baik guna untuk menipu orang lain. Jadi dalam menipu ini adalah hal yang tidak dibolehkan oleh agama. Jadi agama menuntut kita untuk berusaha dan berniaga secara baik, secara ikhlas atau tidak menipu dan tidak khianat. Yasuhul baik bil ijabin. Jadi baik ini, jual beli ini sah apabila dilakukan dengan secara ijab. Jadi ini harus kita biasakan saat ini. Bagaimana jual beli ini harus ada ijab. Ijab ini penyerahan dari orang yang menjual kepada orang yang beli. Minal bai' dari si penjual, walau haznan, walaupun dengan tersendaran. Ya, sedagor itu mungkin dengan gaya atau dengan ucapan ya, tapi di situ terkandung makna menjual. Apa yang disebut dengan ijab? Wa huwa ma dalla ala tamliki dilanatan zahiratan. Ucapan yang menunjukkan di atas menyerahkan sesuatu dengan dalil yang zahir, artinya dengan ucapan yang jelas. Jadi yang disebut ijab yaitu mengucapkan sesuatu kalimat penyerahan dengan makna yang zahir, artinya makna yang sudah dipahami secara jelas. Katanya, saya jual barang ini kepada kalian, saya berikan kepada kalian dengan uang sekian. Jadi ini namanya penyerahan barang dari penjual kepada pembeli, itu disebut dengan ijab. Ijab itu adalah qaul atau talafuz, mengucapkan dengan
dengan pengertian menyerahkan sesuatu kepada orang lain. Contohnya apa? Biak tukar zabi kaza. Saya jual ini kepada engkau dengan harga sekian. Atau huwa laka bi kaza. Ini untukmu dengan harga sekian. Atau wa malaktuka, saya berikan hal ini kepada engkau. Malaktu, menyerahkan aku kepada engkau. Wa habtuka, memberikan aku kepada engkau dengan harga demikian. Beginilah ja'altu laka bi kaza. Jadi ucapannya bisa berbagai variasi ya. Ada bi'tuka, ada wahabtuka, ada ja'altuka. Berikutnya ada kalimat bikaza. Nah, bikaza itu maknanya bab menjual, memberi karena ada sesuatu yang diterima. Inna wa bihi al-bai'ah. Jadi kalau kalimat-kalimat yang kurang, yang selain kalimat yang zahir, itu dia harus meniatkan menyerahkan itu untuk sebagai jual beli. Kemudian menggusahnya jual beli adanya qabul. Qabul adalah minal mustari, dari orang yang membeli. Jadi ijab dari yang menjual, qabul dari yang membeli. Walau hazlan, walaupun dengan gaya gurauan, tapi ucapannya jelas sebagai pertanda bahwa dia menerima jual beli. Apa yang dimaksud dengan qabul? Madalla ala tamlik, kalimat yang menunjukkan kepada dia menerima. Seperti katanya isyraitu hadza bi kaza, saya beli ini dengan harga sekian. Atau qabiltu aw raditu aw akhastu tamallaktu hadza bi kaza. Jadi ucapan qabul itu sebagai ucapan dia menerima jual beli. Jadi ijab menyerahkan, qabul menerima, ya. Jadi haruslah demikian, setiap jual beli ada ijab dan qabul. Nah, sekarang ini kita jual beli kadang-kadang ini yang kita abaikan. Kita beli apa? Kita beli mobil, kita beli barang yang berharga, sudah kita kasih uang, udah kita cukup hanya menandatangani kwitansi, tidak lakukan lagi ijab dan qabul. Ini perlu ya kita sempurnakan supaya reda itu diucapkan, ya. Jadi bukti dia reda itu ada ucapan. Jadi kalau memang kita serahkan duit, kemudian kita tangani kwitansi, harus kita sempurnakan lagi jual beli ini dengan ijab dan qabul. Kita bersalaman, ya. Kata jual, saya jual mobil kepada Anda merek itu dengan harga sekian. Ijab namanya. Sebenarnya si pembeli mengatakan saya terima mobil merek itu, tahun itu dengan harga sekian. Nah, jadi itu qabul. Jadi mudah-mudahan depan kita sebagai umat Islam melaksanakan pembelian ini dengan ijab qabul. Apalagi kalau barang itu barang yang berharga mahal, ya. Kalau harganya murah mungkin tidak terlalu penting sekali. Dan kalau harga mahal, perlu ijab untuk memastikan terjadinya jual beli. Artinya tak cukup hanya kertas saja, ya. Reda dan jual beli ini harus kita ucapkan. Inilah sekelumit tentang jual beli, dan tentu insyaallah setelah ini akan diteruskan oleh Ustadz di lokal, dan beliau sebagai mengawali membaca ini sebagai tabarukan bersama kita. Berdoa semoga santri mendapatkan ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan harapan dia kepada kalian, belajarlah dengan baik, mengikuti kalimat demi kalimat kitab ini. Jangan ada yang terlampau, jangan ada kalimat yang tidak paham, jangan ada satu permasalahan yang belum dipahami kita naik kepada masalah lain. Hendaknya setelah paham baru kalian rela dengan untuk diteruskan kepada materi-materi setelah itu. Nah, untuk supaya paham ini, kalau Bu Aidarus supaya kalian paham katanya, kalian harus mengajarkannya. Jangan hanya belajar, tapi apa yang kalian pelajari kalian ajarkan. Ya, artinya apa? Yang kelas 6 mengajarkan 5, kelas 5 mengajar kelas 4. Jadi proses belajar di sini belajar dan mengajar. Sebab kalau kita mengajar, kita akan menggali potensi pemikiran, pemahaman kita untuk kita sampaikan. Nah, kalau kita masih belum yakin dengan apa yang kita pahami, kita akan bertanya kepada guru, kepada ustadz, sehingga kita bisa memahami itu dan lengkap dalam pemahaman kita. Demikian harapan kita, mudah-mudahan santri Darussalam bisa memahami dan mempelajari dengan baik kitab Yana. Karena dalam pondok pesantren di Indonesia umumnya kitab Yana ini adalah kitab utama. Tentunya kalau kalian paham kitab Yana, sudah bisa jadi menteri agama. Ya, sudah layak jadi menteri agama. Ya, menteri agama yang berfatwa untuk agama maksudnya. Ya, tapi jangan berburu ke tanah datar, dapat usaha belang kaki. Berburu kurang belajar, seperti bunga kembang tak jadi. Ya, jadi ilmu sekerat kalau tak sempurna nanti susah untuk kita ajarkan dan kita amalkan. Demikian, marilah kita berdoa, berselawat, semoga santri mendapatkan ilmu yang diberkahi. Ya Rabbina bil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taubatul anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin, ila sahabat Nabi Bakr wa Umar Utsman wa Utsman walidina wa liman wala wa baina wa umatina thumma lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا بالحق والحق إلا صراطك المستقيم صلى الله عليه وسلم آله وصحبه أجلس ومن ذاك إلى الله صلى على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا بالحق
بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه قدره ومن تاريخه بالله وسلم على سيدنا محمد الفاتح أولئك والنقاب لما سبقنا في الحق والحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه قدره وذكره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل من القدر وتنفرد بالقرب وتضع الهواه وتناول براد وسنخرة صلى الله عليه وسلم في كل مد ونفس بعدد والإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ربنا اصلح لنا دنيا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرة التي لم لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يسر لنا أمورنا ورد لقلوبنا وأبداننا والسلام والعافية في ديننا ودنيانا اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة من الموت ومغفرة بعد الموت اللهم أهون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين من دنا من دواهم بأسمانا اللهم وتحياته في السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إن كنت تقبل منكم صلى الله على سيدنا محمد Ya Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Semoga doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.